Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Pada video sebelumnya topiknya adalah beranilah seperti Daniel. Nah, sekarang mari kita coba lihat keberanian Daniel versus Simon Petrus ya. Oke. Kisah Daniel memang luar biasa, Saudara. Ketaatannya telah teruji berulang kali. Nah, karena ketaatannya sampai dia dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Saudara. Nah, karena ketaatannya kemudian dimasukkan ke kandang singa, Saudara. Nah, pada akhirnya karena Daniel tidak bersalah, Daniel ditinggikan, dimuliakan. Daniel ini orangnya berani menghadapi ancaman, bahkan berani menjalani hukuman karena mempertahankan imannya, karena ketaatannya kepada Allah, dan bukan karena dia bersalah, ya. Nah, bagaimana dengan Petrus? Kita bisa lihat di Kisah Rasul 4 ya. Petrus juga tidak kalah berani, Saudara. Petrus dan Yohanes ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan, diancam, dilarang memberitakan Injil, dilarang berbicara dan mengajar dalam nama Yesus. Apakah Petrus berhenti memberitakan Injil? Apakah Petrus takut? Tidak, Saudara. Nah, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 19 ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya, jadi Petrus berani menghadapi tantangan, Saudara. Berani menghadapi ancaman. Nah, bahkan kita tahu matinya Petrus itu digantung dengan kepala di bawah, Saudara. Sampai begitunya Petrus memberitakan Injil. Nah, persoalannya apakah Petrus memang dari sononya pemberani, dari dulunya pemberani? Tidak, Saudara. Kita tahu Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Bahkan ketika yang bertanya seorang hamba perempuan, Saudara, seorang budak, bukan orang yang punya pengaruh, bukan imam atau kaisar. Petrus sudah ketakutan untuk mengakui sebagai murid Yesus. Ya, kita tahu pertama dia menyangkal. Kemudian ketika ada hamba lain bertanya, dia menyangkal dan bersumpah. Tidak hanya menyangkal tapi dan bersumpah. Yang ketiga, orang-orang yang ada di situ juga mempertanyakan, maka dia tidak hanya bersumpah, dia mengutuk dan bersumpah, Saudara. Petrus takut, Saudara. Lantas kapan Petrus berani bersaksi tentang Kristus? Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Nah, bunyinya seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Petrus dan murid-murid yang lain berani memberitakan Injil walaupun banyak tantangan. Mereka semua berani karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka taat kepada Roh Kudus. Ya, kalau Daniel, dia juga mempunyai roh yang luar biasa. Ya, kita baca kembali ya di Daniel 6 ayat 3. Bunyinya seperti ini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh itulah yang menuntun Daniel dalam bertindak. Apa yang ia lakukan bukan dari kemauannya sendiri, namun dari Roh Kudus, Saudara. Ya, Saudara, itulah
orang-orang yang berani karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh Kudus, bukan oleh kedagingan. Hiduplah oleh Roh Kudus. Ikuti Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Intim dengan Tuhan akan membawa kita lebih mengenal lagi Tuhan kita yang dahsyat, yang hebat, dan Roh Kudus akan bekerja lebih jelas, bekerja di dalam diri kita, bukan karena Roh Kudus bekerja ya, tapi karena kita bisa mendengar suaranya, karena kita membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara, amin.